Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Di sini saya senang sekali bisa berbagi video pembelajaran dan di video kali ini kita akan bahas sama-sama mengenai apa itu proses vulkanisme. Nah, vulkanisme merupakan salah satu kejadian yang mungkin udah sering familiar di telinga kita semua. Vulkanisme ya berkaitan dengan gunung api, letusan gunung api dan sebagainya. Di sini kita akan membahas lebih jauh apa itu proses vulkanisme yang meliputi pengertian, faktor, bentuk-bentuk dan juga dampaknya terhadap kehidupan. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Yang pertama ada pengertian vulkanisme. Vulkanisme itu bisa diartikan sebagai berbagai fenomena di alam yang berkaitan dengan gerakan magma menuju ke permukaan bumi. Nah, di sini magma tersebut dapat bergerak naik ke atas karena memiliki suhu yang tinggi dan juga mengandung gas-gas yang memiliki cukup energi untuk dapat mendorong batuan yang berada di atasnya. Di sini vulkanisme terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama ada vulkanisme letusan. Jenis vulkanisme ini dikontrol oleh magma yang bersifat asam yang kaya akan gas, bersifat kental, dan memiliki ledakan yang kuat. Vulkanisme ini biasanya menghasilkan material piroklastik dan membentuk gunung api yang tinggi dan terjal. Selanjutnya ada vulkanisme lelehan. Jenis vulkanisme yang satu ini dikontrol oleh magma yang bersifat basah, sedikit mengandung gas, magma encer, dan ledakan lemah. Vulkanisme ini biasanya menghasilkan gunung api yang rendah dan berbentuk rendah. Nah, yang terakhir ada vulkanisme campuran. Vulkanisme jenis ini dipengaruhi oleh magma intermediate yang agak kental. Vulkanisme ini menghasilkan gunung api strato. Nah, setelah membahas pengertiannya, kita akan membahas terkait apa sih faktor penyebab vulkanisme itu sendiri. Nah, di sini vulkanisme itu dapat dibagi menjadi 4 hal, 4 faktor yang menyebabkan vulkanisme itu terjadi. Yang pertama adalah sifat magma. Di sini sifat magma tersebut mencakup komposisi serta kekentalan magma itu sendiri. Kemudian ada tekanan. Di sini tekanan tersebut berhubungan dengan jumlah kandungan gas. Kemudian kedalaman dapur magma, serta yang terakhir ada faktor eksternal seperti iklim dan juga suhu. Nah, tadi sudah dijelaskan jika vulkanisme berkaitan dengan perjalanan magma menuju permukaan bumi. Nah, di sini saat perjalanan magma tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu intrusi dan juga ekstruksi. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan dari kedua jenis tersebut? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama ada intrusi. Intrusi merupakan proses keluarnya magma melewati celah-celah batuan, tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Di sini berarti proses magma tersebut hanya berlangsung di dalam permukaan bumi saja, tidak sampai di permukaan bumi. Nah, di proses intrusi ini dapat dibedakan menjadi 6, yaitu batolit, diaterma, lakolit, sil, intrusi korok atau gang, dan apolisa. Nah, kemudian ada ekstrusi. Ekstrusi ini merupakan proses keluarnya magma dari dapur magma ke permukaan bumi. Magma yang mencapai permukaan bumi tersebut disebut juga dengan lava. Nah, ekstrusi ini terbagi menjadi 3, yaitu linear, sentral, dan areal. Nah, setelah kita membahas vulkanisme, kita akan membahas aktor utama di balik apa sih proses vulkanisme itu sendiri, yaitu gunung berapi. Membahas tentang definisi gunung berapi tersebut dapat diartikan sebagai suatu gundukan atau timbulan kerucut yang tersusun atas batuan beku, lelehan, atau beku luar, atau bahan gunung api lepas, yaitu piroklastis.
gunung berapi ini mengalami sebuah peristiwa yang sudah cukup sering kita dengar, yaitu erupsi. Erupsi ini merupakan suatu peristiwa terkait keluarnya magma atau material gunung api ke permukaan bumi akibat tekanan dari dalam bumi melalui celah ataupun lubang. Nah, erupsi ini dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama ada erupsi linier. Erupsi jenis ini terjadi akibat magma yang keluar melalui retakan pada kulit bumi berbentuk kerucut gunung api. Yang kedua ada erupsi sentral. Erupsi ini terjadi akibat magma yang keluar melalui sebuah lubang permukaan bumi dan membentuk gunung yang letaknya tersendiri, alias tidak dari gunung yang pertama atau gunung di mana dia berasal. Dan sedangkan yang terakhir yaitu erupsi areal. Jenis erupsi ini yaitu erupsi yang terjadi akibat magma yang meleleh pada permukaan bumi karena letak magma yang sangat dekat dengan permukaan bumi, sehingga terbentuk kawah gunung berapi yang sangat luas. Selanjutnya ada klasifikasi gunung api. Di sini berdasarkan sifat erupsi dan bahan dikeluarkannya, gunung api dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada gunung api perisai, selanjutnya ada kubah, dan juga strato. Untuk tiga jenis gunung ini akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama ada perisai. Jenis gunung api ini berbentuk kerucut dengan lereng landai dan aliran lava panas dari saluran tengah. Gunung api ini terjadi karena magma yang keluar sangat encer. Contoh dari jenis gunung api ini dapat kita temui di Gunung Mauna Loa dan Mauna Kea di Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat. Selanjutnya ada jenis gunung api kubah. Jenis gunung api ini berbentuk kerucut, cembung, atau konveks dengan lereng curam. Gunung api ini terjadi akibat adanya letusan eksplosif. Gunung api ini biasanya tidak tinggi dan terdiri dari timbunan bahan padat atau eflata. Sedangkan yang terakhir ada strato. Jenis gunung api ini berbentuk kerucut, berlereng curam, dan luas, yang terdiri atas banyak lapisan lava yang terbentuk dari aliran lava yang berulang-ulang. Contohnya bisa di jenis gunung yang satu ini sangat banyak ditemukan di Indonesia, seperti contohnya Gunung Merapi, Semeru, dan juga gunung berapi lainnya. Selanjutnya klasifikasi gunung api berdasarkan viskositas, tekanan gas, dan kedalaman dapur magma. Di sini gunung api terbagi menjadi 7 jenis yang meliputi tipe Hawaii, tipe Stromboli, Vulcano, Merapi, Pele, Saint Vincent, dan Peret atau Plinian. Mari kita bahas satu-satu dari 7 jenis gunung api berikut ini. Yang pertama ada tipe Hawaii. Gunung yang bertipe Hawaii ini memiliki magnetis dan dalam perkembangannya akan membentuk tipe gunung api perisai. Selanjutnya ada Stromboli. Magmanya sangat cair. Ke arah permukaan sering dijumpai letusan pendek yang disertai ledakan. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu Vulcano, khas dengan pembentukan awan debu berbentuk bunga kol. Tipe ini mempunyai tekanan gas sedang dan lavanya kurang begitu cair. Keempat ada tipe Peret. Tipe gunung api ini mengeluarkan lava cair dengan tekanan gas yang tinggi. Salah satunya dapat kita lihat atau kita pelajari dengan adanya peristiwa meletusnya Gunung Krakatau di tahun 1873. Selanjutnya ada Gunung Merapi. Gunung ini dicirikan dengan lavanya yang cair dan kental. Dapur magmanya relatif dangkal dan tekanan gas yang agak rendah. Yang keenam ada tipe Pele, ditandai dengan lava yang sangat kental, tekanan gas cukup besar, serta letusan yang sangat hebat. Dan yang terakhir ada tipe Saint Vincent. Tipe gunung api ini memiliki lava yang agak kental dan bertekanan gas menengah. Contoh tipe ini di Indonesia adalah Gunung Kelut yang meletus pada tahun 1906 dan 1909. Nah, setelah kita mengetahui sekilas tentang vulkanisme, yaitu pengertian, faktor penyebab, dan juga jenis-jenisnya, sekarang mari kita bahas lebih jauh terkait apa itu pengaruh vulkanisme bagi kehidupan makhluk hidup khususnya manusia. Gejala vulkanisme tentu sangat berpengaruh.
pada kondisi alam dan kehidupan di sekitarnya. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Mari kita ulas satu persatu dampak tersebut bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Pertama, dampak positif. Di sini dampak positif yang pertama yaitu material yang dikeluarkan gunung berapi dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. Hal ini sangat bagus untuk kegiatan pertanian yang notabene sangat cocok dengan tanah yang subur di sekitar gunung berapi. Kemudian ada yang kedua yaitu pembukuan magma menjadi mineral dan bahan galian yang bermanfaat bagi manusia seperti intan, timah, tembaga, belerang, dan batu apung. Yang ketiga, udara yang sejuk dan pemandangan pegunungan yang indah dapat menjadi daya tarik wisata. Selanjutnya, uap yang dikeluarkan dari gejala panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, yang kelima, hujan di lereng gunung mampu menahan erosi dan juga menyimpan air hujan. Ini merupakan dampak positif dari proses vulkanisme. Mari kita lihat dampak negatifnya. Yang pertama, material erupsi gunung api dapat merusak daerah-daerah yang dilalaminya. Kemudian, lahar dingin menyebabkan sungai menjadi dangkal sehingga dapat menyebabkan banjir. Sedangkan yang terakhir, material ekshalasi berupa gas beracun berbahaya bagi makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Jadi intinya, pengaruh vulkanisme ini memberikan banyak dampak positif dan negatif bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Nah, demikianlah video pembelajaran yang bisa saya sampaikan terkait proses vulkanisme pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah referensi para pemirsa semua untuk terus mempelajari tentang apa itu gunung berapi dan bagaimana hal-hal yang harus dihadapi ketika menghadapi situasi bencana gunung berapi yang terjadi di sekitar kita. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.